Kekeringan tahun 2023 di Lombok Utara lebih luas dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu tampak dari permintaan air bersih yang lebih banyak, terbukti tahun ini sudah mencapai 48 dusun, sedangkan tahun lalu sebelumnya hanya ada 38 dusun. Hal itu dikatakan oleh Putradi, Kabid Darlok BPBD Kabupaten Lombok Utara. Ia menjelaskan ada beberapa kawasan yang sejatinya tidak pernah minta pasokan air bersih. Tetapi tahun ini, mereka meminta pasokan, seperti Dusun Kuloh Tanjung, Dusun Tanah Ampar, Desa Pemenang Timur, Dusun Teluk Nare, Desa Malaka, Dusun Bentek, Dusun Lebahsari, Dusun Menggala Barat, Desa Menggala. Dalam penyaluran air bersih, pihaknya melakukan kerjasama dengan banyak pihak, di antaranya Bank NTB Syariah, Polres Lombok Utara, PMI, Dinsos hingga Damkar. Namun karena mereka keterbatasan sumber daya, maka saat ini hanya BPBD yang masih bertahan menyalurkan air bersih kepada warga. Menurutnya daerah Kecamatan Bayan sudah menjadi langganan setiap tahun kekeringan. Sedangkan Kecamatan Pemenang ada beberapa daerah yang tidak pernah meminta. Tahun ini meminta salah satu daerah Dusun Kuloh Tanjung cukup kesulitan penyaluran. Bahkan kendaraan hampir mundur karena terjalnya medan. Tanpa terdampak, tapi yang mendominasi paling banyak ini Bayan dan Kayangan. Ya, Bayan dan Kayangan ini kasihan juga kita sama masyarakat sangat terdampak. Mereka sampai 2 hari sekali baru bisa mandi gitu Pak ya. Ya, terus air bersih mereka sangat butuhkan. Kami kemarin ngisi di Akar-Akar, kemudian di Mumbul Sari, di beberapa titik banyak, bahkan sampai ke Terbis di Andalan sana, sampai kadang tinggi kami dia kandas, nggak bisa, tapi tetap berusaha. Nah, bukan di titik itu saja, bahkan Kecamatan Tanjung yang kita katakan makmur air juga kena, yaitu di Tuti, kemudian Desa Medana, Orang Kopang sampai Mursodo, itu dusunnya Mursodo. Kemudian Kecamatan Gangga juga dulu ada yang nggak kena, seperti di Monggak sekarang kena, ada di Celaca, sama di yang atasnya Celaca itu apa? Kerta juga kena, yang dulunya airnya banyak gitu. Nah, setelah kami ngecek ke sana, kami turun langsung dengan tim. Itu memang bibit airnya yang turun sangat jauh, sehingga tidak sampai ke masyarakat di bawahnya. Kemudian di Pemenang. Nah, Kecamatan Pemenang ini juga dulu makmur air seperti di Menggala. Menggala, Pemenang Barat, terus Pemenang Timur, di atasnya Kakol itu Kuloh Tanjung, Sakan Bubut, semua kena. Nah, cuman di situ kan tangkinya agak lama, medannya, mobil tangkinya sudah agak tua, terus medannya agak berat, sehingga kita kumpul di satu titik di Kuloh Tanjung itu. Kemudian, sementara itu Mariadi, salah satu anggota DPRD dari Kecamatan Bayan, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mengantisipasi kejadian ini dari tahun sebelumnya, agar anggaran yang dibutuhkan dipenuhi untuk kebutuhan suplai air bersih kepada warga yang membutuhkan. Dan ia membeberkan beberapa alternatif yang dilakukan oleh pemerintah agar bencana kekeringan di Lombok Utara ini bisa diantisipasi sejak dini. Bahkan sekarang beberapa irigasi yang dulunya bisa menjadi suplai air untuk pertanian, sekarang sudah mulai mengering. Nah, ini kan artinya pemerintah ini memiliki 2 PR. Satu, air bersih untuk kebutuhan manusia, kemudian air irigasi untuk pertanian kita. Dan sekarang saya lihat, ini kekeringan ini sudah mulai meluas. Bahkan bukan hanya di Bayan, tapi mungkin sudah sampai ke Pemenang. Nah, kemudian pola yang kita gunakan selama ini kan hanya mengantarkan air kepada mereka-mereka yang butuh air. Sungguh jauh api dengan dari panggang menurut saya. Jumlah armada kita yang tersedia dibanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan suplai air ini jauh lebih besar. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat berusaha untuk membeli sendiri. Yang satu truk itu harganya 150.000. Itu paling 1, 2, 3 hari sudah habis.
Karena itu kalau menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis lah ya. Satu kali kita mengambil tindakan, tetapi untuk jangka panjang itu bisa mengatasi persoalan kekeringan kita yang kita temukan dari tahun ke tahun ini. Misalnya itu dengan cara membangun waduk-waduk kecil yang kita tahu di situ ada sumber mata air misalnya. Itu bisa kita tahan airnya, kemudian musim tertentu maka itu bisa kita gunakan untuk suplai air kebutuhan masyarakat. Atau kedua, dengan cara menambah armada, mobil-mobil tangki. Apakah nanti kita hibahkan di masing-masing kecamatan atau masing-masing desa, sehingga tidak lagi suplai air itu hanya dari BPBD, kemudian pemadam kebakaran, PDAM, sosial, tetapi sesungguhnya ketersediaan air dan operasional dan armadanya itu ada di sekitar masyarakat. Kalau tidak begitu, maka tetap dari tahun ke tahun ini menjadi persoalan kita yang berkepanjangan. Atau yang ketiga, apa yang saya bilang tadi ini, perbanyak sumur-sumur bor. Sekarang ini kita lihat sumur bor itu hanya ada di daerah-daerah hampir sekitar pantai. Tetapi di atas sekarang ini sudah mulai dari tahun yang lalu, dari beberapa tahun yang lalu memang sudah terdampak kekeringan walaupun posisinya di atas. Nah, karena itu kalau misalnya di situ masih bisa kita temukan sumber mata air yang kita bor di bawah tanah, maka itu bisa bermanfaat untuk dua hal. Satu, bisa untuk tambahan irigasi. Kemudian yang kedua, bisa untuk mencukupkan kebutuhan air bagi masyarakat kita yang ada di Kecamatan Bayan atau Lombok Utara pada umumnya. Ya, saya kira begitu. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPBD Lombok Utara saat ini, jumlah warga yang terdampak kekeringan di Lombok Utara sebanyak 18.963 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.899 kepala keluarga. Jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah mengingat musim hujan di Lombok Utara diperkirakan turun pada bulan November mendatang sesuai dengan informasi yang diterima dari BMKG Pusat. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.